Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana hidup saya dan saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, di mana hidup saya dan saudara diberkati dengan kesehatan dan kekuatan baru. Hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat kita semua, di mana tema kita hari ini adalah perlukah kita harus berdoa? Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun artinya senantiasa di mana hidup saya dan saudara selalu berdoa. Tidak putus-putusnya. Di mana hidup saya dan saudara seperti ucapan Yesus, mampukah setiap hidup kita berjaga-jaga 1 jam saja, berdoa 1 jam saja dalam 1 hari? Mungkin Bapak Ibu Saudara katakan, susah untuk berdoa 1 jam langsung. Bisa. Saya katakan mungkin 10 menit, 15 menit, pagi, siang, malam. Bagaimana kita mengaturnya? Bagi itu 20 menit, 25, 50 terserah kita. Atau secara langsung berdoa dengan tuntunan Roh Kudus kita 1 jam. Tapi saya yakin dan percaya kalau hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus, 1 jam itu sangat singkat. Dan mungkin saudara juga sudah alami. Sama hal yang pernah saya alami. Berdoa bahkan berjam-jam, rasanya baru semenit. Yang perlu kita harus mengerti, perlukah kita berdoa? Maka jawabannya adalah sangat perlu, kita harus berdoa. Kenapa? Yang pertama, mengapa kita berdoa? Yang pertama adalah supaya hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Keintiman itu dibangun lewat komunikasi. Bagaimana suatu hubungan dikatakan baik, harmonis, tanpa ada komunikasi yang dibangun dengan sangat baik. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, bagaimana kita berkata bahwa hubungan saudara baik dengan Tuhan, tetapi tidak membangun komunikasi dengan Tuhan? Karena doa adalah alat bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah sesungguhnya dalam hidup kita sedang membangun iman kita. Doa adalah sesungguhnya di mana hidup saya dan saudara sedang melakukan peperangan di alam spiritual, di alam roh dengan si jahat. Kenapa? Karena kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kuasa yang telah diberikan dalam hidup kita. Karena roh
Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan saudara lebih besar dengan roh dunia ini. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Supaya saya dan saudara tenang dalam menjalani hidup ini. Kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita karena kita memiliki ketenangan. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh ketenangan. Hanya di dalam Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Inilah mengapa kita harus berdoa, supaya kita tenang dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Supaya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan tidak mengalami depresi, stres dalam menjalani hidup ini di saat menghadapi badai kehidupan. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Supaya kita memperoleh petunjuk atau arahan Tuhan. Di saat kita berdoa, Tuhan bisa berbicara dalam diri kita, baik itu dari lewat hati nurani kita, maupun ada yang diingatkan sesuatu bagi kita untuk kita lakukan sesuai dengan arahannya, petunjuknya, kehendaknya. Ini yang luar biasa. Biarlah hidup saya dan saudara, jangan lupa berdoa. Pentingnya berdoa dalam kehidupan orang percaya. Karena doa adalah salah satu perlengkapan senjata Allah untuk menyerang musuh, yaitu iblis, si jahat. Supaya kita tetap kuat, tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang senantiasa berdoa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.